Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin para peserta pameran di teknologi untuk pesawat uap dan pejalan atau boiler, dan juga rekan-rekan dari perusahaan seluruh Indonesia dan juga para pengguna boiler di seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pameran kemajuan teknologi di bidang pesawat uap dan bejana tekan. Izinkan kami menyampaikan paparan tentang kebijakan K3 dalam perizinan berbasis risiko berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan juga Permenaker nomor 6 tahun 2021 dari kami Direktorat Bina Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kurikulum vitae kami yaitu saya Heri Sutanto, tempat tanggal lahir Tulungagung, tahun 22 September 71, sudah berkeluarga, anak 2, tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law atau penggabungan dari 79 undang-undang yang direvisi sekaligus hanya dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana yang diatur ada 16 sektor, yaitu ada 16 sektor yaitu dibagi menjadi 11 klaster. Pertama adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan koperasi dan UKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan PSN, dan administrasi pemerintahan. Terakhir adalah pengenaan sanksi, di mana diskusi kita siang ini adalah tentang perizinan berusaha, di mana amanat daripada Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu di mana di pasal 6 daripada Undang-Undang Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yaitu meliputi dari penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang pertama, yang kedua adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi, di mana semua ini adalah untuk mempermudahkan Bapak Ibu semua dalam berusaha nanti ke depannya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2021 ini bisa sudah berjalan semua perizinan dengan mendasarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan pasal 7 dan ayat 1 dan ayat 7 Undang-Undang Cipta Kerja adalah perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yaitu tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi A. Kegiatan usaha berisiko rendah, terus kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Dan juga kita bandingkan perizinan berusaha sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudahan itu seluruh kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha. Sekarang dengan adanya setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, tidak semua kegiatan usaha perlu izin, tergantung dari tingkat risikonya, dan khususnya untuk UMK risiko rendah, NIB berlaku sebagai izin tunggal, bersertifikat halal dan SNI. Yang poin 2 masalah kepastian, yaitu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja belum ada standar perizinan berusaha di kementerian atau lembaga dan daerah. Sedangkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu
NSPK sebagai acuan tunggal di kementerian atau lembaga dan juga daerah. Yang poin 3 adalah transparansi, yaitu beberapa izin masih harus diurus secara manual di kementerian atau lembaga atau Pemda. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perizinan berusaha dapat diurus melalui OSS. Dari kantor Bapak semuanya bisa terselesaikan. Sedangkan waktu, tidak ada standar waktu pengurusan perizinan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, setiap jenis perizinan ada standar waktu dan berlaku mekanisme fiktif positif. Itu sekali lagi saya ulang, fiktif positif pada sistem OSS. Jadi kurang lebih sekarang ini kedepannya cukup 5 hari kerja bisa terselesaikan. Sedangkan untuk biaya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk perizinan dilakukan secara manual sehingga ada potensi terjadinya pungli. Nah, setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, biaya ditetapkan dalam PNBP atau retribusi daerah dengan pembayaran online melalui perbankan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu terjadi transparansi biaya perizinan. Sedangkan terakhir adalah pengawasan, tidak adanya sistem khusus pengawasan. Dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, adanya sistem pengawasan untuk usaha pengecekan kepatuhan. Itu poin-poin ya, yang bisa kita bandingkan bersama, di mana dengan adanya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Berikutnya adalah perbedaan perizinan, yaitu setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin usaha dan izin lainnya tanpa mempertimbangkan kompleksitas setiap kegiatan usaha. Sangat banyak peraturan, NSPK tidak terstandarisasi, dan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal. Dan sekarang adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Adalah perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Menitik beratkan pada pengaturan kegiatan usaha pada pelaksanaan pengawasan, bukan pada instrumen perizinan. Dan juga perizinan berusaha merupakan fungsi dari tingkat risiko kegiatan usaha, dan jenis perizinan berusaha adalah NIB legalitasnya, sertifikat standar dan izin. Sedangkan ruang lingkup daripada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko adalah pertama adalah batang tubuhnya, yaitu mulai pertama adalah ketentuan umum, yang kedua pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, nomor 3 norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko atau NSPK-nya. Yang keempat, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS. Yang kelima, tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko. Yang keenam, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketujuh, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko. 8 adalah penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko, dan terakhir adalah sanksinya. Sedangkan di lampiran, yaitu urutannya adalah 1, tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko per sektor. Yang kedua, kewajiban dan atau persyaratan per sektor. Ketiga, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko. Yang keempat, pedoman standar usaha per sektor atau ada permennya, dan terakhir adalah pedoman standar produk atau proses atau jasa. Untuk peraturan Menteri Kepala Lembaga yang poin 4 dan poin 5 ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Sedangkan reform di bidang perizinan berusaha atau KBLI mendorong penerapan standar dalam rangka mitigasi risiko kegiatan usaha,
yaitu terus kedua penyederhanaan prosedur atau persyaratan kewajiban. Yang berikutnya memastikan penerapan SLA atau durasi waktu untuk pemerintah melakukan verifikasi SS atau evaluasi persyaratan penerbitan izin. Terus berikutnya masa berlaku perizinan berusaha atau KPLI-nya adalah selama kegiatan usaha dilakukan, yaitu evaluasi dilakukan dengan mekanisme pengawasan, tidak ada mekanisme perpanjangan untuk perizinan berusahanya selama proses pelaksanaan itu berjalan secara terus-menerus. Untuk detail persyaratan untuk penerbitan izin tidak mencantumkan lagi persyaratan administratif, yaitu KTP, NPWP, dan lain-lainnya, karena data administratif sudah diinput pelaku usaha pada penerbitan NIB-nya. Sedangkan untuk reform perizinan berusaha untuk non-KBLI, adalah perizinan berusaha yang saat ini dianalisis oleh kementerian atau lembaga dan dimasukkan ke dalam klasifikasi non-KBLI adalah perizinan yang telah memiliki dasar hukum penerbitannya. Sedangkan prinsip reformnya adalah artinya melakukan kaji ulang apakah jenis perizinan tersebut tetap perlu diterbitkan atau bisa dihapuskan. Berikutnya mendorong penerapan standar untuk minimalisir jumlah perizinan berusaha non-KBLI. Yaitu ada PPNSPK, ini tidak digunakan sebagai legal basis untuk penambahan jumlah perizinan berusaha non-KBLI yang selama ini diterbitkan, namun tidak memiliki dasar regulasi penerbitannya. Sedangkan detail persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha non-KBLI tidak mencantumkan lagi persyaratan administratif, yaitu KTP, NPWP, dan lain-lainnya. Karena data administratif sudah diinput pelaku usaha pada saat penerbitan NIB. Terakhir adalah proses bisnis penerbitan perizinan perusahaan non-KBLI dikategorikan maksimum ke dalam proses bisnis risiko menengah tinggi. Nah, ini adalah mandat perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu mulai dari risiko berusaha rendah, yaitu cukup dengan nomor induk berusaha atau NIB, untuk menengah rendah, yaitu NIB ditambah sertifikat standar, yaitu ada pernyataan mandiri. Yang ketiga, menengah tinggi, yaitu ada NIB plus sertifikat standar, dan pernyataan mandiri selanjutnya diverifikasi. Ini nanti yang banyak ini menengah tinggi. Dan terakhir adalah tinggi, yaitu NIB plus izin, dan juga plus SS atau sertifikat standar, pernyataan mandiri, selanjutnya diverifikasi, izin melalui verifikasi. Sedangkan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS oleh lembaga OSS. Yang kedua, lembaga OSS atas nama menteri atau kepala lembaga. Berikutnya, kepala DPM PTSP provinsi atas nama gubernur. Keempat, kepala DPM PTSP kabupaten kota atas nama bupati atau wali kota. Berikutnya, administrator KEK atau KIK dan badan pengusahaan KPBPB. Berikutnya adalah perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan via sistem OSS. Sistem OS terdiri dari 3 subsistem, yaitu pelayanan informasi, perizinan berusaha, dan terakhir adalah pengawasan. Subsistem pelayanan informasi antara lain memuat informasi terkait KBLI, rencana tata ruang, rincian perizinan berusaha, persyaratan dasar atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Dan juga terakhir ada persetujuan dari lingkungan. Insentif dan fasilitas penanaman modal, persyaratan perizinan berusaha, yaitu simulasi, panduan penggunaan,
Sedangkan terakhir adalah pengaduan masyarakat. Sedangkan untuk subsistem perizinan berusaha merupakan subsistem untuk melakukan proses perizinan berusaha. Terakhir adalah subsistem pengawasan digunakan untuk pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan berusaha yang memuat rencana inspeksi lapangan tahunan, laporan berkala dari pelaku usaha, dan data perkembangan kegiatan usaha, dan tata surat inspeksi lapangan dan berita acara pengawasan, dan laporan hasil pengawasan. Untuk sistem OSS diwajibkan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK atau KEK, dan terakhir adalah pelaku usaha. Sedangkan pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara pemerintah, lembaga, pemerintah daerah, administrator KEK, dan BPKPBPB. Sedangkan untuk lingkup pengawasannya, tata ruang dan standar bangunan gedung, standar kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan hidup, standar pelaksanaan kegiatan usaha, kewajiban yang dipersyaratkan oleh kementerian, lembaga, dan atau kewajiban atau penyampaian laporan dan atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan via sistem OS, yaitu jenis pengawasannya ada pengawasan rutin dan juga pengawasan insidental. Pengawasan berupa inspeksi lapangan atau secara virtual. Pelaksanaan inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas, dan dalam hal pelaku usaha memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, intensitas inspeksi lapangan tidak dilakukan atau akan dikurangi. Dan hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan elektronik dan non-elektronik dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan atau pelaku usaha. Hasil inspeksi akan dilaporkan melalui sistem OSS. Ini sistem pengawasannya, yaitu mulai dari pelaku usaha terakhir agar penilaian kepatuhan dan pelaku usaha, profil pelaku usaha akan dapat kita ketahui secara online. Sedangkan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan yaitu mulai dari kode KBLI, KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup, kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha tercantum dalam lampiran 1. Persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha pada sektor ketenagakerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha tercantum dalam lampiran 2. Ini lampiran 1 adalah perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan bidang K3 yaitu KBLI-nya, yaitu kode KBLI-nya mulai dari 78429 yaitu untuk jenis KBLI pelatihan kerja sektor swasta, pelatihan kerja swasta lainnya. Ruang lingkup kegiatannya adalah pembinaan dan konsultasi K3 skala usaha keseluruhan. Nah, ini tingkat risikonya yaitu menengah tinggi, ini hampir semua KBLI di bidang K3 adalah menengah tinggi. Durasinya 5 hari kerja, dan ininya di Menteri Ketenagakerjaan. Seperti yang Bapak bisa lihat di tabel, ada sampai poin 5. Itu terakhir itu 71202. Sedang ini masih lampiran 1 juga, untuk surat keterangan layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga produksi, pesawat uap. Nah, ini yang pas seperti acara hari ini adalah pesawat uap, bencana tekanan, tangki timbun, ada elevator, lift, eskalator, instalasi penyalur petir,
sarana proteksi kebakaran, dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, pengendalian bahan kimia berbahaya, dan lingkungan kerja. Kode KBL-nya adalah keseluruhan, durasi sama yaitu 5 hari, masa berlakunya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sesuai yang ada di tabel. Sedangkan untuk lampiran 2 yaitu daftar persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan bidang K3 KBLI, yaitu mulai dari 33121 yaitu reparasi mesin untuk keperluan umum, masa risiko menengah tinggi juga. Ini semuanya ada, nanti bisa dipelajari. Berikutnya ini sama masih lampiran 2, jasa inspeksi periodik yaitu kode KBLI-nya 71203, pemenuhan standar pemeriksaan dan pengujian kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga durasi pemenuhan kewajiban 1 tahun, risikonya sama, risiko menengah tinggi. Ini semuanya ada di sini di tabel, yaitu ini yang untuk KBLI terkaitnya yaitu 86103 yaitu izin pemeriksaan dan pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja, durasi pemenuhannya 7 hari, dan ini masuk dalam non KBLI. Ini lampiran pesara lampiran 3 banyak sekali, mohon nanti bisa dipelajarin. Berikutnya adalah peraturan tentang standar usaha KBLI dan standar produk untuk non KBLI. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 9 ayat 4 dan ayat 5, standar yang wajib diimplementasikan pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan usaha, penerapan standar usaha terutama pada kegiatan usaha dan risiko MR dan MT menengah rendah dan menengah tinggi. Jika diperlukan penerapan standar usaha dapat pula dilakukan untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi. Untuk memastikan proses produksi dan atau penyelenggaraan layanan usaha dilakukan dengan baik untuk menghindari terjadinya risiko. Standar produknya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 6, pasal 10 ayat 3, yaitu standar yang wajib diimplementasikan pelaku usaha pada produk jasa atau barang yang dihasilkan, pengecekan dilakukan sebelum dilakukan kegiatan komersialisasi produk, dan jika dibutuhkan dapat muncul untuk risiko menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi sesuai dengan risiko produk yang diidentifikasi dan untuk memastikan keamanan konsumen penggunaan produk atau jasa. Ini judulnya, judul standar usahanya yaitu mulai dari ruang lingkup, definisi, penggolongan usaha, persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, sarana, struktur organisasi SDM, pelayanan, persyaratan produk atau jasa, sistem manajemen usaha, dan penilaian kesesuaian dan pengawasan. Sedangkan judul standar produk, proses atau jasa yaitu ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan teknis produk, proses dan atau jasa. Yang kelima sarana, yang keenam adalah penilaian kesesuaian pengawasan. Ini sudah terbit peraturan Menteri Tenaga Kerjanya yaitu nomor 6 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan. Ini bisa di-download ya dari JJIK Kemenaker, yaitu bisa kita pelajarin bersama-sama. Ini ruang lingkupnya untuk definisi KBLI 71201 menurut buku BPS 2020 yaitu jasa sertifikasi 71201. Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikat produk, sistem manajemen mutu, dan seterusnya.
Dan juga untuk KBRI 71201 jasa sertifikasi, lingkup kegiatan usahanya adalah Lembaga Audit Sistem Manajemen K3. Kegiatan usaha ini mencakup kegiatan Lembaga Audit Sistem Manajemen K3 melalui mulai dari perencanaan audit kepada pelaku usaha sampai tersusunnya laporan audit dan disampaikan kepada Menteri ataupun Menteri Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah untuk KBLI 71202, yaitu jasa pengujian laboratorium sebagaimana tersebut di tabel di paparan, yaitu kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik, dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produk makanan, uji akustik dan vibrasi atau getaran, uji komposisi dan kemurnian mineral, dan sebagainya, dan seterusnya. KBLI 71202, yaitu uji pengujian laboratorium, lingkup kegiatan usaha dalam pemeriksaan dan pengujian K3. Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan laboratorium K3 meliputi lingkungan kerja, yaitu alat pelindung diri dan alat pelindung jatuh perorangan atau APJP, pengujian merusak atau DT dan atau NDT secara radiasi maupun non radiasi atau objek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 sebagai penunjang pemeriksa dan pengujian objek K3. Berikutnya adalah KBLI 71203, yaitu jasa inspeksi periodik. Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu produk, desain produk, jasa, dan prosesnya. Kegiatan ini tercakup dalam kegiatan misalnya adalah pemeriksaan peralatan tekanan, proses produksi, pemeliharaan dan perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor, termasuk survei tanpa merusak objek. Ini adalah lingkup kegiatan usahanya. Semua kegiatan pemeriksaan dan pengujian objek K3 meliputi pesawat uap, bejana tekan, tangki timbun, peralatan angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, listrik, elevator, eskalator, penyalur petir, peralatan elektronik, instalasi proteksi kebakaran, dan seterusnya. Ini semua masuk dalam KBLI jasa inspeksi periodik di 71203. Berikutnya adalah KBLI 78429, yaitu pelatihan kerja swasta lainnya, yaitu kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum tercakup dalam kelompok 78421 sampai dengan 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Nah, yaitu pembinaan dan konsultasi K3 masuk pelatihan kerja swasta lainnya, yaitu di KBRI 78429. Berikutnya adalah KBRI 33121, yaitu tentang reparasi mesin untuk keperluan umum. Ada tercakup dalam golongan 281 seperti reparasi dan perawatan, mulai dari mesin kapal laut atau kereta api, pompa, peralatan lainnya, peralatan tenaga uap, ini masuk dalam pesawat juga bisa masuk ini untuk reparasinya, dan juga katup, klep, roda gigi, peralatan kemudi, dan seterusnya, yaitu masuk dalam
reparasi mesin, dan keperluan lainnya, di mana diatur dalam Peraturan Permenaker Nomor 6 Tahun 2021. Berikutnya adalah format-format perizinan sebagai perizinan berusaha berbasis risiko, sebagaimana terlampir dalam Permen Nomor dalam lampiran Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Ini semuanya sudah disiapkan, mohon nanti dipelajari dan mulai diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat menyaksikan kemajuan teknologi di bidang pesawat uap dan bencana tekan. Pesan kami, selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan, K3 unggul, Indonesia maju. Selamat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.